Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan hari ini amat indah. Setelah Yesus beberapa minggu sebelumnya berbicara tentang hukum, peraturan, apa yang wajib kita lakukan sebagai pengikut Tuhan. Sekarang dia menyederhanakan atau mencoba menerjemahkan hukum-hukumnya itu dalam peraturan-peraturan. Dasar dari semua hukum peraturannya itu adalah dia mau menjaga supaya kita menjaga hati kita. Hati kita harus tenang. Hati kita harus damai. Misalnya kalau lagi tidur tidak enak, marah lagi tidur sudah tidak puas semalaman. Mungkin karena suami kurang peduli, atau suami mau istri tolak, segala macam begitu. Biasanya moro-moro, orang Makassar bilang moro-moro, marah-marah, lalu tidak puas. Bangun pagi sudah tidak enak, apa saja yang di depan matanya tidak enak. Mulai dari makanan tidak enak, padahal yang masa sama, rasanya juga sama, ada cukup, tapi pasti ada makanan yang salah. Keluar anjing biasa tidur di depan pintu dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya tidur di depan pintu, anjing ditendang. Kenapa anjing ini tidur di sini? Semuanya salah. Karena hati tidak tenang. Makanya Tuhan Yesus bilang, kita harus jaga hati kita. Persoalannya, kadang hati kita itu tidak tenang, karena hati kita itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar. Kadang perbuatan jelek orang mempengaruhi hati kita. Orang sana tidak puas, dia lampiaskan kepada kita. Lalu apa yang kita buat? Kita lihat pada hati kita. Lalu pada ujungnya kita mengevaluasi diri kita. Memang kita tidak layak dikasih. Kira-kira begitu deh. Adakah di sini yang model begitu? Ya. Jadi kadang kita modal begitu. Jadi apa saja kita ngomong secara umum, tiba-tiba ini keluar. Maka hati itu perlu tenang. Kalau hati tenang, semuanya tenang dan damai. Hati yang tenang, bagaimana hati bisa tenang? Hati hanya bisa tenang kalau hati itu tahu bahwa hati itu dikasih, hati itu dihargai, hati itu dicintai. Meskipun kita sendiri menyadari bahwa kita tidak layak menerima semua itu, tetapi kita disayang dan dicintai. Itu selalu membuat hati kita tenang dan damai. Ketika cinta yang kita alami itu akan membuat kita berubah. Jadi kita berubah bukan karena orang marah sama kita, tidak. Orang marah sama kita, kita akan berubah untuk sementara. Selama orang yang marah itu ada di situ. Selama mata yang mengawasi itu ada di situ. Begitu kira-kira ketika mata itu sudah pergi, saya kembali lagi bertingkah laku seperti biasanya. Makanya bacaan kedua tuh bilang apa? Allah melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Hati yang tenang ini hanya bisa menjadi tenang pertama-tama kalau hati ini puas dengan hidup ini. Dengan apa saja yang dia punya, dia puas. Dia terima dan bersyukur apa adanya. Kalau hati ini tidak tenang, dia akan selalu menuntut. Semakin lebih, semakin baik. Tapi untuk sementara, hati itu menjadi tenang. Tapi kemudian hati itu akan bergolak dan menjadi tidak tenang lagi. Hati itu akan selalu merasa ada orang yang ingin menghancurkan dia. Kita lihat dalam kisah hidup Yesus. Yesus, kalau kita lihat orang, kenapa Yesus hari ini dia ngomong, agama itu harus lebih baik daripada agama dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita baca dalam kitab suci, ini orang-orang top, orang-orang luar biasa. Di gereja kalau mereka hidup zaman kita, mereka pasti
jadi calon pastor, calon katekis, calon ketua depa, calon. Karena mereka orang sempurna. Mereka berdoa, mereka berpuasa. Doanya itu panjang-panjang kan. Kita doa pendek saja susah, apalagi buat doa panjang ini. Ini doanya panjang-panjang. Mereka berpuasa, mereka berderma, dan selalu mereka duduk di tempat yang paling depan. Jadi mereka ini orang-orang ternama. Tetapi Yesus mengeritik mereka. Apa salahnya dengan mereka? Kenapa Yesus sampai bilang agama harus lebih baik dari agama mereka? Sudah begitu tuh sudah luar biasa kan? Orang-orang yang taat pada agama beri perpuluhan, berpuasa, apa segala macam, cuci tangan ketika hari Sabat, menjalani hidup hari Sabat, pokoknya semua teratur. Pakaiannya juga teratur, pakaiannya bukan pendek, panjang sampai kaki. Mereka ikut hukum Taurat. Ada satu yang salah. Mungkin itu yang Yesus ingin kita ingatkan. Kadang kesempurnaan perfect kadang cuma menjadi suatu yang kita tampilkan untuk menutupi hati yang tidak tenang. Kalau hati tidak tenang, pasti kita akan poles. Kita akan merasa mungkin saya ini terlalu tua, jadi kita pergi cek rambut deh. Kalau saya ini mulai bengkak sini, kalau gitu kita suntik deh supaya kelihatan seksi. Karena saya tidak tua, saya terlalu tua, mari saya pakai baju seragam anak SMA. Padahal sudah mama-mama di sini. Atau kita TikTok goyang sana sini gitu, supaya kelihatan seksi. Atau kita kasih keluar perut sedikit supaya lihat rapi. Semua itu supaya apa? Orang angkat jempol tangan untuk kita. Tutur kata kita buat semanis mungkin. Tapi begitu pulang sama orang yang lebih di bawah kepada kita mati hancur. Ya. Itu kadang-kala ini. Jadi bacaan hari itu Tuhan Yesus mau bilang kepada kita, hati itu harus tenang. Kembali ketika saya merenungkan bacaan untuk hari ini, saya melihat pada pengalaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa sih kurangnya? Semua sudah ada. Semua apa, kau mau makan apa ada, mau buah ada, mau binatang ada, semua ada. Ada Tuhan bersabarmu, apa sih yang kurang? Apa sih masih kurang? Tuhan jalan sama-sama dengan dia. Jadi kalau kita ngomong bodoh, hidup doanya semua baik, semuanya baik. Hidupnya sama Tuhan baik, hidup mereka berdua baik, karena dibilang mereka berdua ini telanjang. Artinya mereka dua ini tulus satu sama lain. Apa yang kurang? Tapi begitu setan goda, semuanya lupa. Mungkin ada sesuatu yang kurang. Hati yang tidak bersyukur dan berterima kasih. Hati yang tidak mampu melihat bahwa semua, bahkan kebaikan, bahkan kesempurnaan, semua yang ada padanya itu cumalah anugerah pemberian Tuhan semata. Ketika hati tidak mampu melihat itu, mengamini bahwa semuanya adalah anugerah, bahkan kesempurnaan dan kebaikannya adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia, lalu hati akan menjadi angkuh dan sombong. Hati akan selalu merasa lebih dari yang lain. Dan ketika ada yang lain itu harus dihancurkan. Orang Farisi, hidup mereka penuh dengan ketakutan. Bahkan dalam hubungan dengan Tuhan pun penuh ketakutan. Dan itu mungkin ada juga dalam diri kita nih. Pagi kita janji, Tuhan saya mau sabar. Malam hari saya minta ampun. Ketika banyak dosa, kita tidak mau doa lagi. Apalagi pergi masuk gereja. Padahal Tuhan itu Bapa yang penuh kasih. Akankah Bapa itu mengusir anaknya? Enggak. Sekali mungkin dalam kemarahan dia bilang, saya nggak mau kenal kau. Tapi seorang Bapa dan seorang Ibu akan jauh menderita
ketika dia sampai mengunci anaknya di luar rumah atau mengusir dia keluar. Yang paling menderita banyak kali si ibu dan si bapak, bukan anak. Begitulah saya yakin penderitaan Tuhan. Makanya Tuhan tuh rela mengorbankan segala-galanya. Apa saja dia korbankan. Hidupnya, anaknya, apa saja. Karena dia terlalu sayang sama kita. Karena Tuhan sayang sama kita, hati kita itu harus tenang. Hati kita itu harus penuh damai. Hati kita itu harus penuh sukacita. Ketika hati kita semuanya penuh dengan sukacita dan segalanya, dan akan ada kedamaian. When your heart is content with whatever you are, and whoever you are, whatever you have, then your heart will be peaceful. When your heart is feeling peaceful, nothing is gonna threatening you. Everybody you will see as God sent angel to you to help you to grow and to be you again. The gospel, the readings today speaks beautifully about the heart, that we should maintain that heart to be always peaceful. Peaceful because we know that we are loved, because we are accepted as we are. No matter who we are, the love of God for us is always full. And He will never reject you or let you down. That's why the reading speak today. It is our choice. The first reading speaks beautifully. It's about our choice. It is you want it or you don't want it. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Pilihan ada pada kita untuk menerima kasih Tuhan, untuk hidup dalam kasih Tuhan. Tetapi apapun pilihan kita, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah ditarik daripada kita. Tuhan selalu menanti di depan pintu hati kita. Dia selalu mengetuk pintu hati kita. Dia selalu menantikan saat kita membukakan pintu hati kita. Hanya ketika kita berani membuka pintu hati kita dan membiarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, lalu akan ada damai. Tidak berarti ketika Tuhan masuk dalam kehidupan kita, tidak akan ada lagi salib dan penderitaan. Mungkin akan ada jauh lebih banyak penderitaan. Penderitaan karena kita harus menyangkal diri dan keinginan hati kita. Penderitaan karena kita harus berkorban untuk orang lain. Tetapi ketika kita membuatnya dengan hati yang sepenuh hati, disadari dan didasarkan oleh cinta Tuhan kepada kita, lalu semua pengorbanan itu cumalah ungkapan syukur terima kasih atas cinta Tuhan yang besar buat kita. Semoga hari ini kita belajar untuk berani menghadapi hidup. Yakin dan percaya akan cinta Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.